Halo guys, jumpa lagi channel saya ya. Untuk video kali ini saya hendak bahas alat ini guys. Ini kalau saya bilangnya ini dudukan diamond hole saw. Ya, jadi ini sebagai dudukan ya untuk diamond hole saw-nya seperti ini guys. Jadi ini memang mata bor tetapi yang modelnya pinggirannya ini ada butiran diamondnya lah ya, kurang lebih seperti itu. Ya, ini biasanya digunakan untuk lubangin keramik, kaca, marmer atau granit guys, kurang lebih seperti itu guys. Ya, jadi fungsinya seperti itu. Ini sendiri saya punya kurang lebih dari 3 tahun guys ya. Nah, uniknya alat ini dibanding alat yang lain ya, karena ini ada tempat untuk taruh airnya guys. Ya, jadi kalau kita taruh di horizontal seperti ini nanti kita isi air dan kita buka katupnya seperti ini guys ya, bisa buka tutup katupnya. Nanti airnya akan menetes ke dalam situ. Ya, ini bisa untuk vertikal juga guys. Kalau vertikal seperti ini guys, sama guys. Ya, jadi ini ditaruhnya ada sudutnya ya 45 derajat. Jadi bisa untuk taruh air meskipun vertikal. Nah, nanti saat menempelkannya menggunakan double tip seperti ini guys ya. Ini udah bawaannya ada 10, tetapi selama ini saya pakainya pakai double tip yang biasa guys, yang hitam itu ya, yang busa hitam. Hanya kita perlu lubangin aja. Konsepnya sama guys. Nah, kita sekarang ulas detailnya guys ya. Ini dari display-nya tuh guys ya. Jadi ini dari plastik. Ya ukurannya mungkin ini sekitar 4 kali 4 guys. Nah, ketinggiannya kira-kira 2 cm. Ya di tengahnya ini ada lubangnya guys. Nanti untuk dudukan hole saw-nya ya. Nah di masing-masing sudutnya kalau dilihat ada sudut ya guys ya. Ya ini sebagai penanda guys. Jadi kalau kita mau lubangin supaya tepat presisi ya kita digaris dulu. Jadi sesuaikan dengan titiknya ini. Ya seperti di silang gitu guys ya, di keramiknya. Nah yang selanjutnya ini guys, jadi bagian dalamnya guys ya. Ini kalau kita lihat ini ukurannya 10 mili guys ya, ini 10 mili. Jadi ini untuk hole saw yang 10 mili. Jadi nanti bisa dimasukkan seperti ini guys ya, kurang lebih seperti itu. Ada juga yang datang yang ini 6 mili guys ya, ini 6 mili ya. Cara masakannya simpel aja guys. Jadi kalau kita lihat dalamnya guys, sudah ada tempat ininya. Ini nanti tempat airnya keluar guys ya. Jadi kita hanya perlu masukkan seperti ini aja. Ya, dia udah rata guys. Miring sedikit. Ya, ya, rata guys ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti double tipnya itu pada saat pasangnya nanti ditempel aja di belakang gini guys. Nah, ini baru ditempel ke medianya ya, keramik atau kaca. Nah, yang selanjutnya adalah tempat airnya guys. Tempat airnya standar guys, kita hanya perlu di slide aja, digeser masuk ke sini guys. Ini udah ada takikan guys ya, sama ada penguncinya. Jadi kita hanya perlu geser masuk aja. Nah, seperti ini guys. Ya, jadi nanti kalau diperhatikan, ini guys, tuh di tengahnya ada lubang ya. Jadi ini lubangnya bisa kita tutup. Nah, ini tutup, buka. Oh, seperti itu guys. Kita bisa atur jumlah airnya yang hendak dialirkan ya guys. Seperti itu guys. Sangat sederhana guys. Ini selanjutnya kita akan coba ya. Jadi uji coba untuk membuat lubang. Kebetulan saya hendak buat lubang di keramik untuk floor drain guys. Floor drain ditutup selokan halaman ya guys. Jadi kalau ada air tergenang supaya bisa lancar ya masuk selokannya. Oke guys, kita langsung ke pengujian. Ini keramik yang sudah saya potong ya guys, ukuran 30 x 30. Ini saya sudah siapkan titik-titik yang hendak saya lubangin. Untuk alasnya saya pakai karet dulu ya, plastik lah guys ya. Plastik supaya kalau kita ngebor nggak tembus kena meja saya. Ya, jadi ini hanya untuk alas saja. Kemudian saya sudah siapkan air guys. Kemudian ini sudah saya tempel juga ya selotipnya. Ini kita tinggal lepas dan kita tempel pada posisi yang tepat guys. Sebentar.
Ya, seperti ini guys. Ya, ini udah nempel guys. Tuh. Ya, udah nempel. Yang kita lakukan sekarang, kita hanya perlu, coba saya cek dulu ya. Kita hanya perlu isi airnya guys. Ya, seperti ini. Saya siapkan bornya guys ya, udah. Nah, kita tinggal lakukan pengeboran guys. Buka untuk airnya. Sebentar guys, airnya habis. Kita isi lagi ya. Ya. Kita buka sedikit.
Ini saya ganti mata guys ya, yang tadi sepertinya agak tumpul. Lubang guys, bentar saya buang airnya dulu. Hasil belakangnya guys ya. Ini yang bagian depannya kita lepas dulu. Remnya susah dilepas guys, sebentar. Hasil depannya guys ya, cukup rapi ya. Ini yang geser ini sepertinya lubangnya tadi geser ya waktu itu, karena memang plastiknya udah aus guys, saya udah pakai beberapa kali, jadi dia kemungkinan bergeser pada saat ada sayap bur ya, jadi bergeser sedikit. Untuk belakangnya tadi kita lihat ada blowout ya, jadi memang yang belakangnya kurang rapi. Nanti saya akan coba lagi beberapa kali ya guys. Kemungkinan besar ini tadi waktu terakhir saya nekannya terlalu kenceng guys ya, jadi dia akhirnya ada blowout gitu ya. Oke guys, ini sekarang saya sudah lakukan ada 4 lubang nih yang saya uji coba ya. Rata-rata ini yang lubang pertama. Yang pertama ini yang seperti kita lihat di video ya. Jadi awalnya memang agak kasar, tetapi kesininya udah lumayan guys ya. Dari bagian depannya sudah bagus ya, senternya sudah bagus, jadi cukup rata. Yang bagian belakangnya ini guys, ini yang pertama ya jadinya ya. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang pertama yang kita lihat
yang saya langsung lubangin ya, saya kasih tekanan, dia blowoutnya besar guys ya. Yang pertama, yang kedua saya lebih pelan-pelan ya, masih ada juga blowoutnya tapi lebih lumayan. Yang ketiga ini saya uji coba menggunakan malam guys, kalau saya bilang malam ya. Jadi ini yang biasa dibuat mainan anak-anak ini ya. Jadi saya tutup bagian bawahnya, saya harapkan permukaannya ini bisa lebih rata guys, karena saya yakin bahwa kebanyakan blowoutnya ini gara-gara permukaannya ini nggak rata guys ya. Ini kan seperti tahu ya, ini ada tonjolan yang segi 4 ini guys ya, tapi hasilnya juga kurang bagus. Terakhir ini saya kasih double tape guys, yang foam ya, yang besar dulu. Kemudian saya taruh dengan malam juga. Kemudian saya buat lebih pelan guys ya, jadi kerjanya lebih pelan, mendekatin akhir. Seperti kerja akhir saya mulai perlahan nih. Nah ini kalau dilihat dibandingkan yang ini guys ya, kalau dilihat nih, yang bagian dia yang masih menonjolnya masih bagus guys kelihatannya guys ya. Blowoutnya kejadian hanya bagian yang dalam. Jadi sepertinya memang gara-gara permukaan nggak rata guys ya. Kalau bisa diatur permukaannya harusnya lebih bagus. Jadi kalau mungkin untuk marmer granit masalahnya tidak akan sebesar ini guys, karena mereka rata-rata depan belakang permukaannya rata guys ya. Nah kedua yang perlu saya sampaikan, yang saya pakai ini porselen guys ya. Jadi bukan hanya keramik, tapi ini keramik porselen. Jadi dia memang lebih keras, akibatnya waktu ngeburnya lebih lama, namun dia juga lebih brittle guys ya. Jadi pada saat blowout dia samping-sampingnya ikut kena nih ya. Jadi ini emang karakteristik dari porselen guys ya, dia lebih keras guys ya. Jadi waktu yang diperlukan untuk ngebur lebih lama. Nah dari hasil uji coba ini guys ya, beberapa faktor yang saya perlu utarakan guys. Menggunakan alat ini berfungsi guys ya, saya bilang memang berfungsi, tetapi memang ada beberapa kendala. Yang pertama masalah plastiknya ini guys, karena ini terbuat dari plastik. Kalau diperhatikan guys, nah, kalau kita ngeburnya lama-lama kena pinggirannya, di akhirnya pinggirannya semakin lebar guys ya. Kalau kita masukkan ininya, kelihatan guys ya, jadi dia semakin lebar. Nah ini menjadikan kurang presisi guys ya. Ini yang menjadikan kurang presisi, jadi ini sering oblak lah ya istilahnya ya, kurang center lah ya. Ini yang kendala pertamanya. Kemudian yang keduanya, lubangnya ini ya, untuk airnya ini dia memang harus selalu dibersihkan guys ya, karena pada saat kita ngebur kan banyak endapannya guys. Kalau ini kurang bersih, nanti dia menyumpal ininya guys, tuh lubangnya itu guys ya. Jadi ini nanti akhirnya sering terblokir ya aliran airnya guys ya. Jadi kita harus sering rawat guys, dibersihkan, habis pakai dibersihkan. Kemudian dari segi holesnya sendiri ya, ini pun tergantung penggunaan guys ya, tetapi memang suatu ketika perlu diganti. Seperti dilihat kalau permukaannya yang ini ya kurang tajam ya guys ya, jadi butirannya mulai kurang terasa, berarti udah saatnya diganti guys. Untuk berapa lamanya ya tergantung penggunaan guys, dengan material yang kita gunakan guys ya. Tetapi kalau saya beri saran, ada baiknya kita melakukan pengukuran dulu guys sebelum ngebur guys. Jadi ukuran sekian ditambah tebal material, kemudian kita bisa tahu. Jadi di awal-awal pengeburan kita bisa lakukan tekanan yang lebih guys ya. Kita lakukan tekanan lebih, nanti mendekatin akhir, kira-kira sepertiga atau seperempat dari ketebalan akhir, mulai perlahan guys, pelan-pelan supaya hasil potongannya lebih bagus. Seperti ini guys, kalau saya boleh lihat guys ya. Ini kalau kita lihat nih yang blowout guys ya. Nah lihat guys. Nah, kemudian ini yang terakhir guys, semakin tipis guys ya, blowoutnya semakin tipis. Nah ini yang saya bilang bahwa di akhir-akhir kita harus mulai pelan-pelan guys ya. Tapi hasilnya bagus guys, ini mulus guys ya, lubangnya semua mulus ya. Hanya masalahnya hanya blowout di akhir aja. Kalau kita ngelubangin pada saat keramiknya atau porselennya nempel di lantai atau dinding nggak ada masalah guys, kan karena kita tidak perlu perhatikan belakangnya guys ya, yang penting depannya rapi ya. Tetapi kalau memang kita lubangin seperti ini ya, atau kaca atau
ya material lain yang kita perlu depan dan belakang. Ya, hal seperti itu harus kita perhatikan, guys. Saya rasa untuk ulasan saya dudukan diamond hole saw ini cukup, guys ya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan dikirimkan di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe ya guys. Oke, terima kasih guys.